Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Boleh ini dulu Pak, Kang, perkenalan dulu nama, kemudian dari kalau misalnya SM atau organisasi atau apa, silakan Kang. Kira-kira ininya Kang. Ya, nama saya Muhammad Ardi Elmidian, biasa dipanggil Ardi. Saya Ketua Paguyuban Pugiat Magot Nusantara. Oh, gitu. Nah, Hari ini Paguyuban Pugiat Magot Nusantara itu sudah tersebar di 29 provinsi di seluruh Indonesia. PPM, kami sebutnya PPM, Paguyuban Pugiat Magot Nusantara itu. PPM itu lahir di Kota Bandung. lahirnya justru Kota Bandung. 2018. Tapi sekarang udah keanggotanya sudah nasional. Iya. Nah, gini Kang, saya mau nanya nih. Kemarin kan saya sempat dapat informasi bahwa mungkin kurang lebih selama 2 bulan ya, dari pihak PPM sendiri ada semacam kegiatan kerjasama MOU dengan pihak pemerintah yang melibatkan beberapa personil pendamping dalam pengelolaan sampah khususnya di Kota Bandung. Benar gitu Kang? Ya, jadi sebenarnya ceritanya begini. Jadi masa darurat sampah Bandung Raya itu titik beratnya itu di Kota Bandung. Karena Kota Bandung itu kontribusi buang sampah ke TPA-nya itu besar, sekitar 1.200 ton per hari. Itu datanya dari mana Kang? Dari Kota Bandung 1.200. Dari pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dan pemerintah provinsi 1.200 ton. Itu data yang mereka tulis ya, dari pihak Ya, pemerintah. artinya ada sampah yang masuk ke TPA itu 1.200 ton. Nah, kalau perakiraan atau estimasi timbulan sampah itu sampah secara keseluruhan. Ya, Itu ada 2 versi. Versi Kota Bandung itu 1.600 ton. Kalau versi DLH Provinsi Jawa Barat itu food waste-nya aja, ya, artinya nggak sampah keseluruhannya, ya. cuma sampah sisa makanannya aja, Ya. itu 1.400 ton, kurang sedikit. Jadi ada perbedaan ya, Perbedaan data antara DLH provinsi itu dengan DLH Kota. DLH kota. Oke lah, masalah itu kita kesampingkan ya, Kang ya. Nah, sekarang program yang dilakukan oleh pihak PMN bekerja sama yang 2 bulan ini bekerja sama dengan pihak mana, Kang? Ya, jadi karena masa darurat sampah itu dibentuklah satuan kerja, satuan tugas dari pemerintah Kota Bandung. Di situ melibatkan berbagai elemen masyarakat juga. Nah, termasuk salah satunya itu adalah Bandung Juara Bebas Sampah. Nah, PPM juga katanya terlibat di situ, tapi secara nyata enggak gitu, karena ada di situ disebutkan di dalam SK-nya itu atau undangan sebelumnya. Kan itu SK itu berdasarkan undangan sebelumnya. Sebelumnya itu ada rapat sebelum darurat sampah. Itu ada undangan. Di situ undangannya Forum Pegiat Magot. Forum Pegiat Magot. Nah, katanya itu merepresentasikan para pegiat magot seluruh Kota Bandung. Tapi forumnya itu udah terbentuk belum, Kang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi itu hanya istilah dulu ya. Iya. Istilah. Ya, yang ada itu kan yang jelas-jelas ada berbadan hukum, kita secara akta notaris ada, Kemenkumham ada, lengkap lah di Paguyuban Pugiat Magot Nusantara itu nggak ada namanya di situ. Forum itu nggak ada. Ya, forum ya artinya nama PPM nggak ada di undangan itu nggak ada. Di undangannya nggak ada. Ya ada itu hanya forumnya gitu. Forumnya juga nggak ada. Oke. Enggak, maksudnya forumnya namanya ada, tapi eksis secara realnya juga nggak ada. Secara legal formalnya mungkin nggak ada, tapi di undangan ada gitu. Atau gimana? Ya, itu mah nggak ada aja sebenarnya. Nggak tahu dapat tulisan itu dari mana, saya nggak ngerti. Nah, belakangan jadilah itu SK Satgas, SK Satuan Tugas. Ya. Nah, karena saya dibilang sama teman-teman, salah satunya yang punya banyak peran mengenai persampahan ini adalah BJBS, Bandung Juara Bebas Sampah. Katanya ada PPM di situ. Yang maksudnya adanya itu Forum Pegiat Magot. Oh gitu. Terus pelaksanaan di lapangan akhirnya yang melaksanakannya anggota PPM atau dari forum sendiri? Ya harusnya forum kan nggak ada. Forum nggak ada, oke. Jadi sekarang yang realnya itu dari PPM. Jadi begini ya, gampang mudahnya begini. Ketika Satgas itu dibentuk, lalu dibuatlah satu arahan-arahan di dalam rapat
yang konon katanya apa yang dirapatin, apa yang dikerjain itu beda gitu. Nah, saya sempat ikut rapat 2 kali, tapi karena saya merasa tidak ada nama organisasi saya ataupun nama saya di situ, saya merasa tidak berkepentingan untuk ada di situ. Gitu. Nah, alhamdulillahnya teman-teman BJBS itu selalu diskusi dengan kami, dengan PPM maksudnya. Artinya bukan cuma saya sendiri ya, ada beberapa teman yang dilibatkan yang memang mengerti hitung-hitungan, boleh dibilang secara teknis banget gitu ya, detail teknis. Itu kami diskusi terus sama BJBS. Jadi boleh dibilang, saya bilang udahlah saya nggak usah ikut rapat secara formal, tapi kami jadi penumpangnya BJBS. Seolah ginilah konsultan di balik layar gitu. Ya, jadi bahasa saya penumpang gelap, nggak kelihatan. Oke. Penumpang gelapnya BJBS itu PPM. Oh gitu. Terus misalnya orang-orang yang kerja di lapangan itu untuk bikin report laporannya ke siapa Kang jadinya? Ya, secara formal reportnya itu ke Disnaker. Karena yang mengadakan begini dulu sebelum sampai ke sana ya. Jadi di kegiatan darurat sampah ini dibuatlah kegiatan 151 titik pengelolaan sampah organik atau disebutnya POO, Pusat Olah Organik. Ada istilah KLHK namanya POO, Pusat Olah Organik. Oke. Nah, di kegiatan Pusat Olah Organik ini ada 2 kegiatan. Satu kegiatan dengan biokonversi maggot BSF, satu lagi atau disebutnya magotisasi sama Kota Bandung itu. Satu lagi adalah composting lewat Kang Empos kalau nggak salah namanya. Nah, karena memang yang memiliki, jadi waktu itu kita sempat diskusi sama DLH, BJBS, DLH gitu ya, beberapa orang DLH dan beberapa tim BJBS untuk mensinkronkan bagaimana ini ke depannya dengan program yang tiba-tiba berbeda antara yang dirapatin. Ini saya juga nggak tahu kayak apa rapatnya karena saya nggak ikut, tapi informasinya antara rapat dengan realisasinya itu berbeda. Terus kami dilibatkan di situ, banyak yang miss di situ, banyak yang kacau lah, yang target-targetnya itu nggak sesuai, desainnya nggak sesuai, terus banyak hal yang harusnya ada jadi tidak ada gitu, tidak ada di programnya gitu. Nah, di situ saya kasih masukan, PPM maksudnya, PPM memberikan masukan karena ada tim di situ yang terlibat. Kemudian kami kasih hitungannya begini Bu, hitungannya begini Pak, hitungannya begini, Om, Tante gitu ya. Nah disitulah baru mereka kepikiran, oh iya ternyata harus seperti itu gitu. Contoh sederhananya begini, satu box kotak yang sudah dikunci sama program nggak bisa dirubah, itu volumenya berapa? Kalau dimasukin sampah dengan densitas sampah itu bisa berapa kilo? Ya. Terus kemampuan maggot bisa menghabiskan itu berapa lama dan berapa banyak? Nah itu nggak dihitung gitu. Nah, sama kami dihitung kan, kami memang biasa ngitung. Kayak gitu tuh pasti dihitung. Ya betul. Nah dari situlah akhirnya DLH Kota Bandung mulai melibatkan kita secara resmi. Itu satu sisi lain itu dari sisi DLH ya, dari sisi Disnaker ya, informasi yang masuk ke Disnaker melalui BJBS yang mempunyai buku panduan BSF. Jadi kita punya buku panduan yang kita share, bagi-bagi secara gratis sama siapa aja yang mau belajar. Yang penting dia ada di grup gitu di situ. Betul. Nah itu cuma kita. Terus kalau ada perbaruan revisi itu selalu direvisi sampai 2022 itu kita masih revisi. Oh gitu. Tapi MOU itu secara tertulis ada? Ya. Jadi sebenarnya begini, nggak ada MOU tertulisnya, nggak ada. Cuman memang karena kita memang pengen resmi gitu ya. Resmi itu maksudnya supaya jelas siapa ngerjain apa, tanggung jawabnya apa. Betul, ya. Betul. Nah, kami minta surat itu sama Pemkot. Pemkot itu dalam hal ini
Disnaker dan DLH gitu. Yang mewakili Pemkot. Yang mewakili Pemkot. Tapi memang ternyata nggak ada surat itu keluar dari dua dinas itu. Tapi untuk mempersingkat waktu karena memang kebutuhannya sudah sangat mendesak waktu itu tinggal beberapa hari lagi, kami putuskan udah BJBS aja yang kirim surat sama PPM. PPM gitu. Diminta untuk memfasilitasi kegiatan 151 titik ini sebagai pendamping. Oh gitu. Awalnya itu 51 orang, jadi satu orang satu titik awalnya. Satu orang 3 titik, sorry. Gitu. 3 titik sampai 4 titik. Iya, karena 150 sekian 151 titik ya. Nah ternyata karena ada kegiatan composting juga, makanya dibagi dua, ada yang pendamping kompos, ada yang pendamping maggot. Akhirnya yang di bawah PPM itu cuma 25 orang. Khusus yang masalah maggot. Kalau yang kompos itu beda lagi. Maggot itu kompos itu di bawah BJBS. Oh, langsung dari BJBS. Karena yang punya MOU itu sebetulnya BJBS dengan pihak Pemkot. BJBS itu punya SK dari ditandatangani oleh PJ Wali Kota. Untuk masalah proyek ini ya, darurat sampah ini. Darurat sampah. Oh, tapi dari PMN itu MOU-nya dengan BJBS gitu. Jadi seolah tangan ketiga lah. Ya, tangan kedua. Tangan keempat bisa jadi. Oh, tangan keempat salah. Lebih BJBS yang hubungan sama kita ya PBB. Oh gitu. Itu yang tadi datang, yang hari ini datang itu ya PBB. Jadi kita tangan keempat. Oh gitu. Nah ya, sekarang gini. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan menjalankan sesuatu yang tidak sempurna. Supaya bisa maksimal, kan poin itu aja. Ya, yang terpenting kegiatan sosial ini untuk masyarakat bisa tercapai gitu mungkin ya Kang ya. Iya, yang pasti masalah ini kita coba reduksi lah, kita kurangi dengan mengelola sampah organik dapur, bahasa kami itu SOD itu. Oke. Nah, sekarang gini saya tanya, yang 25 orang di lapangan di bawah naungan PPM ini, itu reportnya langsung ke PPM atau langsung ke BJBS? Ya, reportnya sebenarnya report secara formal itu ke Disnaker. Secara formal, oke. Report secara formal ke Disnaker, tapi informalnya ke PPM. Jadi informal ke PPM itu apa? PPM itu punya kepentingan untuk mengetahui sebenarnya kelurahan-kelurahan ini kan sebenarnya kasihan kelurahan ini. Pak Lurah atau Bu Lurah ini kasihan sebenarnya. Karena tugasnya udah cukup berat ya. Kami PPM udah rilis siaran pers itu mengenai betapa beratnya ini diberikan sama kelurahan, karena memang dulu yang saya tahu arahnya tuh nggak seperti ini, arahnya itu kepada para pegiat maggot, jadi nggak perlu lagi melatih padat karya misalnya, kan ini ada padat karya, ada padat karya 4 orang satu kelurahan, jadi ada berapa ratus orang tuh, 600 orang lebih, 604 orang ya, yang dilatih, yang bisa jadi ya untuk maggot BSF, untuk melakukan pengurangan sampah organik dapur dengan biokonversi BSF, yang bisa jadi 604 warga Kota Bandung ini bahkan ngerti aja enggak gitu soal maggot BSF. Ya betul. Yang arahannya di dalam rapat yang saya tahu ya, karena saya yang mengusulkan itu, kan kita penumpang gelapnya BJBS. Betul. Dan punya kepentingan untuk sebagai warga Kota Bandung punya kepentingan untuk bisa menyelesaikan persoalan, karena kan di masyarakat di mana-mana masalah, banyak orang yang kena masalah gangguan perut misalnya, gangguan kesehatan yang lainnya, itu kan gara-gara darurat sampah ini gitu. Dan ini adalah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Nah, kami merasa peduli dengan itu, kami peduli terhadap masyarakat. Dengan walaupun kami tahu ini program rentan gagal gitu ya, tapi kami tetap mau berada di situ supaya apa? Supaya ini kan berbiaya, effortnya besar, biayanya besar karena satu titik kelurahan itu kan bisa 100 sekian juta gitu, kali sekian 150 titik berapa miliar itu? Kalau itu tiba-tiba nanti menjadi satu proyek yang gagal kan sayang sekali. Walaupun kami mengeluarkan statement PPM ya, mengeluarkan statement bahwa ini proyek rentan gagal, tapi kami berusaha untuk bisa menjadikan itu maksimal. Seperti apa maksimalnya nanti kita lihat aja di akhir-akhir tahun ini. Seberapa maksimal itu. Dan lewat kegiatan ini menurut saya setidaknya banyak masyarakat tahu bahwa menyelesaikan sampah organik itu yang terbaik itu di sumber.
Iya. bukan dijadiin desentralisasi, bukan. Tapi sedekat mungkin dengan Sumbar. Iya. Nah, sekarang gini, saya mau tanya, maaf dipotong dulu ya. Tadi kan menyangkut ada biaya yang besar itu. Nah, sebetulnya biaya yang besar itu apa untuk fasilitas kayak misalnya building atau fasilitas SDM atau apa, Kang? Boleh dijelaskan, Kang? Ya. Ya sepengetahuan Akang aja lah. Karena saya bukan satgas, saya bukan jadi bagian dari satgasnya, jadi bocoran-bocoran aja kan, kita penumpang gelap. Betul. Jadi cuma curi-curi dengar aja apa yang dibicarakan di dalam itu. Nah, sebenarnya ada dua anggaran, satu anggaran sarana prasarana infrastruktur. Itu yang setahu kami itu dari DLH itu. Ya uangnya tetap dari bidang keuangan barangkali, APBD ya. lah, APBD ya. Kota ya. Saya nggak tahu juga dari mana ininya, pokoknya ada lah itu. Itu per satu kelurahan atau gimana, Kang? Ya. Per satu kelurahan anggaran itu untuk infrastruktur kurang lebih sekitar 122 juta. Nah, untuk infrastruktur ya? Infrastruktur. Nah, kemudian ada juga padat karya. Nah, padat karya ini angkanya silahkan kali aja tuh. Satu orang padat karya itu bekerja selama 50 hari, perharinya 133.000 sekian ratus gitu. 133.000 sekian ratus rupiah kali 50 hari kali 600. Nah, sekarang saya tanya nih, untuk anggaran itu yang infrastruktur itu pembikinan untuk pengolahan sampahnya atau untuk budidaya magotnya, Kang? Kalau boleh tahu nih, ya mungkin dapat bocoran nih, Kang Ardi. Infrastruktur itu ya untuk pengolahan sampah dengan budidaya, dengan berikut dengan biokonversi BSF. Gitu. Jadi bukan budidaya magotnya, bukan? Ya, dengan budidaya magot. Oh, jadi satu di situ. Berarti pengolahan sampah. Gimana nih? Pengelolaan sampah dengan metode biokonversi BSF, mungkin lebih tepatnya itu. Yang sarana prasarananya apa, infrastrukturnya apa? Inilah yang di 120 sekian juta ini. Jadi di situ berikut sekalian pengolahan sampah, juga budidaya BSF-nya sendiri. Artinya nanti di situ diharapkan untuk BSF-nya sendiri tidak harus beli lagi untuk telurnya atau bibitnya dan sebagainya, udah di situ semua include. Ya, atau gimana? Ya, itu untuk jangka panjangnya gitu. Ya, benar. Jadi memang semuanya nanti di situ terjadi satu proses yang sirkular gitu, yang berputar. Di mana sampah bisa habis secara konstan di angka yang diharapkan. Harapannya 1 ton satu hari. Gede juga berarti. Jauh dari angka itu sebenarnya, yang bisa kalau ngelihat fasilitas nggak bisa tercapai, itu susah. Nah, tapi anehnya di anggarannya itu nggak ada bibit BSF, telur misalnya, nggak ada itu. Nah, itu kita kasih masukan, kita kasih input. Ini harus ada. Kalau nggak ada terus bagaimana? Mancing. Kalau dapat, kalau nggak dapat, mancing kan. Iya. Ternyata hari ini diadakan itu bibitnya itu. Ya, karena kita mulai terlibat tuh di situ secara langsung, secara resmi. Gitu. Ya. Udah nggak gelap lagi gitu ya, udah terang. Jadi kemarin jadi penumpang gelap, sekarang jadi penumpang terang. Jadi sekarang masukannya sudah bisa langsung ke atas gitulah, seolah begitu. Ya, udah jadi penumpang terang kita. Jadi lampunya udah mulai nyala. Nah, tapi banyak hal juga yang karena memang itu direncanakannya di awal gitu ya, jauh-jauh hari sebelumnya barangkali, atau paling nggak di awal lah gitu ya, direncanakan. Itu banyak yang kita kritisi, ini sulit gitu. Dan sebenarnya bukan terjadi di sini juga aja gitu, terjadi juga yang di sentralisasi di Gede Bage misalnya, di GBLA. Saya lihat itu juga banyak sarana prasarana yang menurut saya target sama ininya nggak masuk gitu, walaupun saya nggak banyak tahu ya di dalam sana seperti apa. Tapi kalau saya lihat update dari Info Bandung misalnya, dinas apa ngupload itu ya, saya lihat ini kenapa fasilitasnya begini-begini amat gitu, ininya pakai UV gitu, ini mentang-mentang darurat terus jadi pakai plastik, atau kenapa nggak dibuat yang memang lebih permanen gitu ya, permanen, jadi relatif aman kan, tidak mengganggu, dindingnya nggak ada. Sama di tempat yang kita juga dindingnya nggak ada, tapi kan terus kita kritisi jadi ada dinding-dindingnya. Malah ada informasi yang saya dapat itu bahkan di sini mah nggak ada produksi telur, jadi nggak ada lalat BSF. Targetnya ngabisin sampah di yang Gede Bage itu 60 ton per hari. 60 ton per hari itu butuh telur BSF ya paling nggak berapa kilo tuh, mungkin
6 kilo ya. 6 kilo telur BSF. Tapi di sana nggak ada produksi untuk Nggak ada ininya. produksi telur, kan aneh. Ya. Itu ada kerjasama sama ini yang saya sangat kritisi, ada kerjasama dengan pihak swasta. Oh. Saya bilang ngapain kerjasama pihak swasta? Kan duitnya duit negara, duit pemerintah. Duit pemerintah itu kan duit rakyat. Hmm. Terus kenapa yang harus merasakan nikmatnya uang itu, kenapa harus swasta? Berarti selama ini yang barusan dibicarakan sama Akang, Hmm. untuk telurnya itu beli gitu. Baik. Oh, padahal tujuan kalau PMN inginnya itu telur itu diproduksi sendiri. Ya kan Disur- begini, Paguyuban Pegiat Bagot Nusantara itu data saya terakhir saya coba update di tahun 2023 akhir tahun ini sekitar bulan November, saya coba kontak satu-satu via telepon, via WA gitu ya. Kalau udah di chat nyambung saya telepon. Itu paling nggak ada 46 pegiat magot. 46 pegiat magot tersebar di Kota Bandung. Itu belum yang di luar Kota Bandung pinggir-pinggirannya. Karena saya berpikir nggak mungkin masalah sampah food waste hubungannya sama SOD Kota Bandung itu diselesaikan di Kota Bandung, itu kayaknya nggak mungkin. Iya, betul. Karena betul. Lokasi keuangannya juga udah ya. nggak ada. Ya, ini harus ada kebijakan regional juga, provinsi yang harus yang punya peran itu. Iya, iya. Artinya saya coba, dan ini kita diskusi sama BJBS, diskusi panjang. Ya BJBS-nya ya PBB sih yang lebih banyak diskusi sama kami ya. Ini nggak bisa nih kelihatannya, nggak akan cukup lahan Kota Bandung. Jadi harus ada buffer sekitar wilayah yang butuh regulasi ya secara provinsi, regional, di mana sampah Kota Bandung itu dikelola di pinggir-pinggiran Kota Bandung. Gitu. Pinggiran Kota Bandung itu maksudnya luar kota, kabupaten. Betul. Karena di situ lahannya lebih luas, pegiatnya lebih banyak. Hilirisasi dari BSF-nya lebih mudah karena ada ternak, ada ikan, ada pertanian gitu. Oke. Yang menarik Pak Puji ya, yang menarik itu sebenarnya kegiatan ini melibatkan 604 orang padat karya, 51 orang pendamping, 50 orang pendamping. Iya. 50 orang pendamping ini duitnya gede nih, lumayan. Satu orang sekitar 133.000. Mereka kerja 50 hari. Sedangkan siklus BSF itu 45 hari. Dan artinya begini, kalau kita mau hitung siklus BSF, sarana prasarananya ada dulu, baru pekerjanya siapin. Nyusul. Iya, betul. Ya. Nah ini terbalik. Pekerja dulu. Baru sarana. Oke. Jadi uang udah habis, baru prasarana ada gitu. Lebih terus bibitnya nggak ada, walaupun sekarang bibit udah ada ya. Oke, siap. Banyak yang kita lakukan kritisi, artinya kami kritis terhadap hal-hal itu. Tujuannya cuma satu, supaya ini uang rakyat loh, uang rakyat ini dipergunakan oleh pemerintah, ini efektif lah setidak-tidaknya, ya nggak mubazir lah digunakan oleh negara, oleh pemerintah Kota Bandung. Betul. Sehingga masalah darurat ini selesai gitu. Atau paling nggak begini, katakanlah nggak bisa selesai dalam waktu 2 bulan, ya paling nggak kita rencanakan ini selesai dalam waktu 1 tahun misalnya. Nah, ini bisa mulai dari sini. Harapan kami seperti itu. Tapi optimisme dari Kang Ardi sendiri gimana untuk masalah ini? Saya optimis, sebagai masyarakat harus optimis lah. Kan kita memperjuangkan yang benar ya. Memperjuangkan yang benar, dan kita yakin ada satu proses di situ yang memang jalurnya di situ. Gitu. Jadi kalau sampah organik itu kan sebenarnya bahasanya begini, didiemin aja sebenarnya habis sendiri. Soalnya kalau didieminnya 1 ton, nah itu kan masalah. Nah, itu yang mengganggu sebetulnya. Ini kan tata kelola, manajemen betul. Tata kelola. Jadi kan sebenarnya nggak terlalu sulit juga, dari 1 kilo terus kita buat perencanaan ke 1 ton kan nggak terlalu sulit. Tinggal sebenarnya seberapa serius pemerintah melakukan penataan di sisi itu. Gitu. Tadi saya kembali lagi ke data tadi yang miss antara kota dengan provinsi. Itu juga kalau menurut saya hal yang menarik untuk dikritisi. Kenapa bisa ada angka yang jomplangnya jauh gitu, hampir mungkin lebih dari 1.000 ton jomplangnya. Itu ada di mana persoalannya? PJ Wali Kota misalnya bilang masyarakat Kota Bandung harus melakukan pengolahan sampah secara mandiri, bla 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 bla. Masyarakat udah ngerjain, Pak. Masyarakat udah ngerjain. Persoalannya kenapa sampahnya masih tetap banyak? Oke, sebagian masyarakat tidak mengerjakan.
Tapi apakah ada masyarakat yang di luar masyarakat yang biasa yang justru sama sekali tidak mengerjakan itu? Kan itu. Iya betul. Jadi begini Pak Puji ya. Ada satu tren metropolitan, apalagi tren urban, ya, kota urban, di mana-mana tuh sama. Jumlah penduduk itu tidak linear dengan sampah yang dihasilkan. Betul. Kenapa? Karena di lokasi itu lokasi urban. Betul. Penduduknya Kota Bandung 2,5 juta atau 2,7 juta katakan. Timbulan sampahnya 0,8. Angkanya adalah 1,800 ton per hari. Sampah campur tuh ya, sampah campur. 1.800 ton per hari. Kota Bandung 1.600 ton katanya. Itu kan jumlah penduduk Kota Bandung. KTP-nya, tinggalnya, domisilinya di Kota Bandung. Pertanyaan saya, yang ke Kota Bandung sehari-hari itu siapa aja? Iya betul. Bisa 2 kali lipat dari itu, bisa setengahnya. Yang datang dari Kabupaten Bandung, dari Sumedang, dari Subang mungkin, dari Kabupaten Bandung Barat, dari Cimahi. Saya pernah diskusi sama di forum gitu ya. Terus di situ ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bu Prima Mayaning Tias. Saya bilang begini, ibu rumah di mana? Cimahi, kata Bu Prima. Terus ibu kegiatan sehari-hari di mana? Di Kota Bandung. Nah, itu salah satu contohnya. Saya tanya, yang seperti ibu ada berapa banyak di Kota Bandung? Iya, betul. Nah, itu Senin sampai Jumat. Seperti itu. Sabtu Minggu libur ya, dianggapnya di rumah aja. Ya, anggap aja Sabtu Minggu itu libur. Tapi Sabtu Minggu di Kota Bandung, Bandung itu kota wisata. Iya. Bandung itu kota malah tambah banyak orang yang datang. Bahkan orang Singapura ada di Kota Bandung. Betul. Orang Amerika ada di Kota Bandung ketika weekend. Nah, ini kan semuanya harus dihitung. Parameter-parameter ini harus dihitung. Iya, betul. Dan saya terus terang aja, saya saya lebih yakin terhadap data yang dikeluarkan oleh DLH Provinsi Jawa Barat, yaitu bahwa sampah cekungan Bandung atau Bandung Raya itu adalah food waste-nya ya, sampah sisa makanan itu adalah 2.800 sekian. Bukan, 2.300. Angkanya berapa di situ? Angka 2.327 kalau nggak salah. 2.327 ton per hari. Sampah sisa makanan tuh. Semua organik aja lah bahasa ininya. Sisa makanan. Nah, Kota Bandung itu 60%-nya. Nah, kalau 2.327 dikali 60%, angkanya kurang lebih di 1.400. 1.400 kurang sedikit. Nah, 1.400 ton per hari food waste per hari. Terus disandingkan dengan data yang dikeluarkan sama Kota Bandung 1.600 loh. Sedikit amat plastiknya. Iya, betul. Sedikit amat residunya, sedikit amat kertasnya, sedikit amat kaleng, aluminium, logam gitu, sedikit amat. Gitu, ya. Nah, kalau menurut saya ini perlu dievaluasi. Bukan berarti saya mau saya sendiri, ini kan datanya yang ngeluarin pemerintah. Betul. Saya cuma sandingan aja. Saya hari ini saya lihat provinsi mengeluarkan data itu lewat akademisi gitu ya. Saya pikir ini kelihatannya yang datanya nggak akurat menurut saya adalah Kota Bandung. Karena tren tadi yang saya jelaskan, ada tren weekday, ada tren weekend yang di Kota Bandung itu sangat berbeda. Dan semua orang bisa merasakan itu sebenarnya. Iya. Karena Bandung udah hampir metropolitan ya, hampir. Udah metropolitan bahkan. Dan pengali standar nasional Indonesia, pengali timbulan sampah kota metropolitan itu 0,8. Kota Bandung masih pakai 0,7. Kalau angkanya 1.600 ton itu berarti 0,7. Iya. Kalau pengalinya 0,8 berapa? Bisa lebih lagi berarti. Oke, cukup sekian dulu ya, Kang Ardi. Mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi karena masih banyak nih PR masalah sampah ini. Saya punya closing statement kalau boleh. Boleh, silakan. Jadi masalah sampah Bandung Raya yang terakhir karena gara Santri Mukti terbakar terus akhirnya jadi darurat. Solusinya tuh cuma 3. Solusi pertama adalah menyelesaikan sampah Kota Bandung. Kenapa? Kota Bandung dulu. Kenapa Kota Bandung? Karena TPA Sari Mukti itu hanya menerima 2.000 ton per hari. Ya, Kota Bandung kontribusi 1.200 ton. Berarti 800 di luar Bandung ya. 800 di luar Bandung. Yang 800
bukan diabaikan ya. Iya. Katakanlah kasih porsi mereka 20%, Iya. 80% kita fokus ke Kota Bandung. Betul. Beresin di Kota Bandung. Bukan sampahnya aja, tapi pikiran-pikiran sampahnya juga kita beresin. Oke. Itu pertama, Kota Bandung. Yang kedua, melalui data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, dari sampah yang timbul di Kota Bandung itu yang harus kita beresin adalah sampah food waste, sampah organik dapur. Betul, Kenapa? betul. Karena timbulannya besar. Iya, karena itu yang paling besar. Karena itu yang paling besar. Sekarang kalau memang benar itu data DLH Jabar, maka ada 1.400 ton yang harus kita beresin. Iya. Dan itu logika sederhananya itu bisa selesai di lokasi-lokasi yang nggak perlu dibawa angkut-angkut kemana-mana. Betul. Dan itu yang bikin penyakit, bikin bau. Kalau nggak Iya. dikelola, kalau Iya. dikelola dengan baik, semua elemen masyarakat terlibat itu selesai. Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah data DLH Jawa Barat itu bahwa dari 1.400 ton per hari atau 60% dari 2.327 ton per hari food waste Kota Bandung itu 72%-nya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, hotel, restoran, mall, kuliner dan lain-lain. Bukan sampah penduduk Bukan rumahan. sampah penduduk, bukan sampah rumah tangga. Ah, Nah, artinya menyelesaikan persoalan sampah Kota Bandung itu pertama yang harus dilakukan Pak Wali Kota, Bapak Sekda adalah menyelesaikan sampah sejenis sampah rumah tangga, bukan menyelesaikan sampah rumah tangga yang berasal dari rakyat seperti kita. oh iya. Jadi si pengusaha-pengusaha ini nih yang harus dibenerin si sampah-sampahnya. Boleh dibilang sampah industri sebetulnya. Sampah industri, sampah sejenis sampah rumah tangga itu sampah industri. Sebetulnya berarti harusnya dari pihak pemerintah itu ada kolaborasi misalnya dengan dinas pariwisata, dinas-dinas terkait lainnya, Ya. semua bergabung untuk menyelesaikan masalah yang 72% ini Sudah kan. benar sebenarnya. Satgas itu dibentuk itu menyatukan semua OPD, udah benar itu. Yang pertanyaan saya, kalau memang ada indikasi provinsi kan yang ngomong, Iya. indikasi bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga itu besar, maka harusnya dinas pariwisata itu ditanya, benar nggak nih hotel, restoran, kuliner dan lain-lainnya Menghasilkan menghasilkan sampah. sampah ini? Betul. Ditanya. Nah, Siapa yang nanya? Harusnya Sekda paling nggak atau wali Iya, kota iya, kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. betul. Nah, ketika itu benar, selesaiin itu. Kalau itu selesai, berapa persen tadi hitung-hitungannya? Iya, yang 72% itu yang itu gede. selesai, kan? Paling nggak setengahnya dari 72 deh beresin ya. Dan masyarakat itu sudah menyelesaikan tugasnya kalau menurut saya. Oke. Dari siap. banyak, saya berani jamin kok dari masyarakat Kota Bandung yang ada 2,5 juta ini, 2,5 juta ya kurang Iya. lebih ya. 1 juta itu udah melakukan pengolahan sampah. Saya berani Iya. jamin. Siap. Oke. Makasih banyak Kang Ardi. Iya, sama-sama. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ketemu lagi. Siap. Semoga PMN sukses selalu. Amin. Semakin ini ya. Jangan lupa kritis terus ya. Siap. Tapi kritis membangun Pak Ardi. Ya dong, kita kan Iya. membangun dong. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.